Senin ini kita seharusnya libur, tapi teman-teman menyempatkan waktu untuk mau belajar. Ini pertanda Anda adalah orang hebat. Anda adalah para pembelajar yang hebat. Nah, saya lihat dari sini, ada yang usianya jauh di atas saya. Bahkan, saya yakin ada yang ilmu pengalamannya jauh lebih banyak dari saya. Namun dengan segala kerendahan hati, teman-teman mau hadir pada malam hari ini. Kuota Zoom malam ini hanya untuk 1.000 peserta. Maka pastikan Anda tetap berada di Zoom dari awal sampai akhir. Jaringannya pastikan bagus. Karena kalau nanti sudah keluar, biasanya akan sulit untuk masuk kembali. Jadi teman-teman yuk, tetap berada di sini, jangan keluar. Jaringannya usahakan bagus ya. Nah, malam ini kita akan sama-sama belajar tentang rahasia jago berbicara di depan umum. Bagaimana caranya kita berbicara suaranya terdengar nyaman, terdengar enak di telinga audiens. Malam ini akan kita bahas. Bagaimana caranya agar kata-kata yang kita ucapkan mudah dipahami oleh pendengar. Dan bagaimana caranya agar teman-teman bisa memiliki keberanian yang luar biasa. Malam ini akan sama-sama kita bahas. Bersama saya, Erwin Suryadi, SSCN PSP. Nah, teman-teman, di bawah nama saya, itu ada Instagram saya, @erwinsuryadi96. Bagi yang mau lebih kenal, boleh di-follow ya, @erwinsuryadi96. Biasanya kami di situ juga ada bagi-bagi hadiah, pengumuman informasi webinar, kegiatan-kegiatan webinar, atau ilmu-ilmu lainnya. Jadi yuk, silakan di-follow Instagramnya ya. Oke. Kita lanjut. Berikutnya, saya ingin menyampaikan 4 ketentuan webinar malam ini. 4 ketentuan ini saya sampaikan agar webinar kita berjalan dengan lancar. Ya. Kalau Anda mematuhi 4 ketentuan ini, mudah-mudahan ilmunya akan lebih banyak dapat. Anda juga nanti akan mengalami perubahan yang dahsyat setelah webinar ini. Ya. 4 ketentuan ini juga menjadi syarat wajib untuk mendapatkan e-sertifikat. Jadi bagi teman-teman yang mau dapat e-sertifikat gratis, patuhi 4 ketentuan ini. Apa aja tuh Bang Erwin? Ketentuan webinar pertama, mendahulukan adab, karena adab di atas ilmu. Silakan teman-teman tuliskan di kolom chat tulisan-tulisan yang beradab. Tampakkan wajah, gambar kanan kirinya yang beradab. Ya. Kemudian yang kedua, menyalakan kamera. Kalau kita belajar sambil nyalakan kamera, ilmunya nanti dapatnya lebih banyak. Meminimalisir diri kita belajarnya bisa fokus. Untuk menyalakan kamera pun menjadi syarat untuk mendapatkan e-sertifikat ya, teman-teman. Jadi bagi yang mau dapat sertifikat, silakan nyalakan kameranya. Kegiatan malam ini kami rekam. Kita juga ada tim admin, sehingga mudah untuk mendeteksi siapa yang serius belajar, siapa yang nanti berhak mendapatkan e-sertifikat. Ya. Kemudian yang, oke, saya lihat dulu deh di sini, siapa saja yang sudah menyalakan kamera dari 1.000 peserta yang hadir. Baik, yuk. Saya lihat sudah 98% menyalakan kamera. Terima kasih banyak untuk yang sudah menyalakan kamera. Yang lainnya silakan ya, dinyalakan kameranya. Ketiga, silakan teman-teman hadir hingga akhir webinar. Karena kalau hadirnya nanti separuh-separuh, ilmunya bisa sesat. Karena dapat ilmunya nggak keseluruhan. Informasi yang diterima tidak lengkap, sehingga ilmunya bisa sesat. Untuk e-sertifikat gratis pun akan kami sampaikan di akhir webinar. Jadi pastikan diri Anda hadir dari awal hingga akhir webinar ya. Keempat, hadirlah dengan fokus dan bahagia. Jika teman-teman hadirnya itu fokus, bahagia, ilmunya akan 3 kali lipat, lebih mudah masuk ke dalam otak. Ketika Anda belajar sambil bahagia, ilmunya akan lebih dahsyat, fadilahnya lebih banyak. Yuk, kita masukkan dulu energi bahagia ke dalam diri kita masing-masing. Silakan teman-teman, nyalakan kameranya. Lihat wajahnya masing-masing ya. Coba semuanya tersenyum dahulu.
Semuanya silakan tersenyum bahagia. Masukkan energi positif ke dalam dirinya, energi bahagia, merasa hari ini bersyukur karena bisa belajar bareng, merasa hari ini mendapatkan nikmat. Silakan semuanya tersenyum bahagia, ya. Oke, terima kasih yang sudah melakukan. Baik, apakah teman-teman siap mematuhi 4 ketentuan ini? Kalau siap, tulis di kolom chat siap. Saya mau tahu nih berapa orang yang sudah siap untuk mengikuti webinar pada malam hari. Siap, siap Kak, siap Kak. Gimana? Siap. Baik, terima kasih sudah merespon. Selanjutnya, saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan-pertanyaan penting. Pertanyaan-pertanyaan ini akan mengetahui seberapa kualitas public speaking yang teman-teman miliki. Maka jawab dengan jujur ya, agar Anda tahu kualitas public speaking-nya tuh semana. Jadi jawab pertanyaan-pertanyaan ini. Apakah problem berikut ini pernah Anda alami? Yang pertama, pernahkah Anda gemetaran saat berbicara di depan umum? Kalau saya Erwin Suryadi jujur pernah. Ketika saya berbicara di depan umum, tangan saya gemetaran. Orang lain melihat tangan saya gemetaran. Bahkan suara saya pun terdengar gemetar. Bagaimana dengan teman-teman di sini? Apakah pernah juga gemetaran saat berbicara di depan umum? Saya baca di chat, sering. Pernah Kak? Pernah. Oke, pernah. Ada yang tidak? Pernah. Ketika saya berbicara selalu tegang dan gugup Kak? Oh, pernah. Baik. Pertanyaan berikutnya. Apakah Anda pernah merasa cemas saat ingin berbicara di depan umum? Belum berbicara nih, masih ingin berbicara. Sudah cemas duluan. Tampilnya besok hari ini sudah cemas. Nanti kalau saya lupa bagaimana? Nanti kalau saya dilihati oleh puluhan atau ratusan orang bagaimana? Sudah cemas duluan. Ayo teman-teman, jujur, pernah tidak? Sering Kak, pernah. Sering pernah, oh sering pernah, iya Kak pernah. Sering banget, iya, oke. Yang ketiga, biasanya banyak dialami nih. Pernahkah Anda blank saat berbicara di depan umum? Mungkin Anda sudah mempersiapkan materi, sudah baca buku, sudah berusaha untuk menghafal. Tiba di atas panggung, ilmu yang sudah dipelajari tadi blank, lupa seketika dengan apa yang mau disampaikan. Pernah tidak seperti itu teman-teman? Iya pernah Kak, pernah sering, pernah banget, pernah sekali, oke. Yang keempat, rasa ingin menolak saat ditunjuk ingin berbicara di depan umum. Mungkin Anda pernah ditunjuk oleh atasan, teman, guru atau dosen untuk berbicara di depan umum. Tapi dalam hati atau langsung Anda mengatakan, jangan saya yang tampil, masih ada orang yang lebih pantas dari saya. Keinginan untuk menolak, pernah nggak teman-teman? Coba saya baca di chat ya. Pernah Kak? Iya sering Pak. Pernah, hahaha. Oke, ada yang tidak juga. Aku banget, aku banget ya. Pernah. Yang kelima, setelah berbicara di depan umum, merasa hasilnya tidak memuaskan. Barangkali Anda setelah tampil, baru teringat, oh iya ya, seharusnya kata-kata ini, tadi saya ucapkan. Kenapa tidak keluar dari lisan saya? Atau sebaliknya, oh iya ya, semestinya kata-kata ini tadi tidak usah saya ucapkan. Kenapa terucap dari lisan saya? Pernah tidak teman-teman? Merasa hasilnya tidak memuaskan, tidak sesuai ekspektasi. Pernah, iya betul Kak. Baru seminar ngalamin. Oke, ada yang tidak juga. Sering Kak, pernah. Yang terakhir, apakah Anda membutuhkan mentor yang bisa membantu Anda agar menguasai skill public speaking? Dengan kualitas public speaking yang sekarang teman-teman miliki, coba renungkan. Anda butuh mentor nggak? Apakah butuh guru?
Butuh orang yang mau membimbing teman-teman public speakingnya dari yang tidak bisa menjadi bisa. Butuh banget, butuh. Susah nyarinya Kak. Oh, mudah-mudahan segera dipertemukan ya. Butuh banget, butuh. Ngelek ya? Suara saya jelas kan ya teman-teman? Soalnya ada yang bilang nyelek ya katanya. Butuh banget. Baik. Terima kasih yang sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan ini dengan jujur. Teman-teman, saya sampaikan ya. Jika 6 pertanyaan ini sering Anda alami atau pernah Anda alami, sesungguhnya ini kabar kurang baik. Karena jika Anda berbicara di depan umum, masih gugup, gemetar, keringat dingin, maka Anda tidak akan bisa menyampaikan ide gagasan yang ada di kepala. Kalau Anda bicaranya masih gugup, gemetar, keringat dingin, orang lain tidak akan tahu seberapa banyak isi kepala Anda. Orang lain tidak akan tahu seberapa cerdas diri Anda. Kalau sudah begitu, maka Anda akan sulit mencapai tujuan hidup yang sudah Anda tetapkan. Benar ya? Setuju ya? Solusinya gimana Kak? Nah, yang akan kita bahas pada malam hari ini. Jadi teman-teman, yuk kuatkan niat untuk belajar public speaking pada malam hari ini dengan fokus. Oh ya, untuk kolom chat, izin ya saya buka tutup agar belajarnya kondusif, agar bisa fokus ya. Oke. Ada yang berbagi layar ya, teman-teman? Layarnya kelihatan tidak kalau yang dari handphone? Kalau dari laptop sepertinya terlihat. Kalau yang dari handphone gimana? Terlihat? Coba boleh tidak, enggak, enggak terlihat ya layar saya dari tadi saya share. Ini ada yang screen juga ya? Oke, baik. Ini kalau yang screen nanti kami keluarkan ya. Tidak terlihat Kak. Oke, ini saya. Kalau sekarang sudah terlihat? Jadi dari tadi saya screen tidak terlihat ya? Sudah Kak. Baik teman-teman, mohon kerjasamanya. Apabila screen-nya tidak terlihat kembali, boleh disampaikan. Dan untuk teman-teman mohon kerjasamanya kondusif, jangan ada yang share screen selain admin ya, selain dari tim kami. Baik. Oke. Kita lanjut. Nah, saya ingin menyampaikan sebuah penelitian yang membuat diri saya terkejut. Oke, penelitian ini begini teman-teman. Dalam bukunya, Les Giblin menuliskan, ini diambil dari 10.000 responden, bukan 10 orang, bukan 100 orang, tapi 10.000 responden. Ternyata orang-orang yang sukses berkat latihan teknik, otak, dan keterampilan hanya 15% saja. Kemudian, orang-orang yang sukses berkat kemampuan membangun hubungan baik dengan orang lain sebanyak 85%. Artinya, lebih baik Anda pintar komunikasi, lebih baik Anda pandai membangun hubungan dengan orang lain karena kesuksesannya lebih terjamin. Karena Anda akan lebih mudah untuk sukses, ya. Contoh sederhananya begini. Misal, ada si A. A ini adalah orang yang pintar, otaknya cerdas, tapi nggak pandai membangun hubungan. Kemudian, ada si B. Si B otaknya biasa aja, tidak terlalu cerdas, tapi pintar membangun hubungan dengan orang lain. Si A, ketika di kantor atau di tempat kerjanya, ketika sedang berdiskusi dengan teman-temannya, merasa sok pintar, merasa menggurui teman-teman yang ada di sana. Bahkan ketika dalam istirahat pun, makan bersama, si A ini tidak pandai mencairkan suasana. Beliau itu cenderung diam karena merasa pintar. Begitupun dengan atasannya, tidak pandai mengambil hati atasannya. Terkadang merasa bahwa karena otaknya pintar, kadang tidak menghargai atasannya. Kemudian ada si B. Si B adalah otaknya biasa aja, tapi dengan teman-temannya pintar membangun hubungan. Ketika dalam suasana diskusi, si B ini mau belajar bareng. Kalau nggak tahu mau tanya. Kalau si B tahu mau ngajari tapi nggak sok pintar.
dalam suasana makan bersama atau istirahat, si B pandai mencairkan suasana, membuat teman-temannya terhibur. Atasannya pun senang, karena dengan adanya si B, teman-temannya lebih semangat bekerja, pandai membangun hubungan, pandai mengambil hati atasan. Menurut teman-teman, mana yang akan lebih cepat sukses? Mana yang bakal lebih cepat naik jabatannya, si A atau si B? Yuk, si B, Kak, si B. Yang lainnya gimana? Iya benar. Si B akan lebih cepat sukses karena memang 85% kesuksesan orang ternyata itu dari hasil pandai membangun hubungan baik dengan orang lain. Salah satu contohnya ada Raffi Ahmad, hanya tamatan SMA, tapi dapat istri Nagita Slavina yang tamatan dari luar negeri. Gajinya atau honornya tuh miliaran setiap bulannya, karena dia pandai membangun hubungan dengan orang lain. Mungkin otak Raffi Ahmad tidak secerdas artis-artis lainnya, tetapi karena pandai membangun hubungan, dia menjadi orang yang beruntung. Nah, inilah pentingnya teman-teman belajar komunikasi, ya. Kita lanjut. Kita membutuhkan skill komunikasi, baik di sekolah, kampus, maupun tempat kerja. Organisasi di sekolah yang dipimpin oleh seorang ketua yang jago komunikasi biasanya akan lebih hidup, akan lebih dikenal oleh masyarakat sekolah. Ketika di kampus, mahasiswa yang jago komunikasi, jago public speaking, prestasinya akan lebih banyak. IPK-nya akan lebih tinggi. Ya. Kemudian di tempat kerja, orang-orang yang jago komunikasi akan lebih mudah untuk naik jabatan. Akan lebih mudah untuk mendapatkan karir yang lebih baik, teman-teman. Oke. Ini kenapa ya? Layarnya tidak kelihatan lagi. Teman-teman boleh kerjasamanya ya. Jangan ada yang share screen. Karena baru malam ini terjadi seperti ini. Sudah terlihat ya? Berikutnya, kita butuh skill komunikasi. Kalau nggak pandai komunikasi, prestasi akan stagnan, mentok di situ-situ aja. Jangan-jangan yang menyebabkan IPK teman-teman hari ini tidak tinggi, bukan karena teman-teman tidak cerdas, tapi tidak pandai menyampaikan apa yang ada di kepala. Ya, kalau teman-teman jago komunikasi, jago public speaking, maka nanti IPK-nya akan mengikuti. Karena kita pandai membangun hubungan dengan dosen, kita pandai presentasi di kelas, pandai membangun hubungan dengan teman-teman yang ada. Kemudian, kita pun akan lomba, sering menang, ya. Karena orang-orang yang lombanya menang itu biasanya karena jago komunikasi. Berikutnya, membutuhkan skill komunikasi. Bagi kita yang tidak pandai komunikasi, biasanya pendapatannya juga akan stagnan, pendapatannya mentok di situ-situ aja. Seorang guru hanya akan mendapatkan gaji dari guru dia tempat dia mengajar. Seorang mungkin dokter hanya akan mendapatkan gaji dari situ saja, mentok. Nah, kalau teman-teman menguasai komunikasi, pandai membangun hubungan dengan orang lain, nanti bisa diundang jadi pemateri, diundang jadi dokter pun makin banyak pasien, dan seterusnya, dan seterusnya. Skill public speaking sangat kita butuhkan. Nah, lihat teman-teman. Ternyata sebagian besar yang menghambat prestasi dan karir kita karena tidak menguasai skill public speaking. Sebagian besar yang menghambat prestasi kita, yang membuat IPK kita mungkin tidak tinggi. Kemudian, kita tidak gampang untuk pergi lomba selalu kalah, itu bisa jadi karena kita tidak menguasai skill public speaking. Kalau kita menguasainya, kehidupan kita akan berubah lebih baik. Prestasi akan lebih mudah diraih. Begitupun sebagian besar yang menghambat karir kita karena tidak menguasai skill public speaking. Teman-teman sudah bekerja barangkali sudah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, hanya segitu saja pendapatannya. Tidak ada peningkatan karir. Barangkali komunikasinya perlu diperbaiki, keilmuannya perlu diperbaiki. Dan diri kita akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Nih, teman-teman. Sekarang saya ingin bertanya. Coba bayangkan,
Anda sekarang ini adalah orang yang jago komunikasi, orang yang pandai public speaking. Jika Anda menguasai skill public speaking, apa impian yang ingin segera Anda wujudkan? Yuk, tuliskan di kolom chat. Saya doakan. Mudah-mudahan yang menuliskan akan terwujud segera ya. Baik. Kak Azizah mau jadi dosen. Kak Susi jadi motivator. Amin ya. Bang Muhammad Irwan mau jadi entrepreneur. Oke. Mau jadi duta provinsi, wanita karir, dosen. Yang lainnya gimana? Mau jadi apa? Amin ya, saya doakan. Mau jadi bidan, menteri keuangan, jadi motivator, jadi orang sukses. Orang sukses ini luas ya. Nah, lebih spesifik lagi. Mau jadi dosen dan ulama, jadi pengusaha sukses. Nah, teman-teman, keinginan-keinginan yang Anda tuliskan sesungguhnya itu benar-benar membutuhkan komunikasi atau public speaking. Akan mudah diwujudkan jika kita menguasai public speaking. Tadi ada yang berkata mau jadi pengusaha. Pengusaha kalau nggak pandai membangun hubungan dengan orang lain, tidak pandai presentasi, usahanya juga akan mentok, tidak akan banyak pelanggan. Ya, ada tadi yang menuliskan mau jadi motivator, jadi dosen. Jelas itu sangat membutuhkan skill komunikasi. Karena Anda akan berhadapan dengan banyak orang. Jadi, yuk, apapun impian Anda, kuasai komunikasi dari sekarang, karena ini nantinya akan sangat membantu. Ya, ada mau jadi dosen, jadi perawat bidan pun sangat butuh komunikasi. Kalau pasiennya nggak nyaman, nanti nggak mau balik lagi, ya kan? Nah, Bang Erwin, iya. Apa manfaat lain jika kami mempelajari public speaking dari sekarang? Nah, sekarang saya akan menyampaikan beberapa manfaat untuk teman-teman ketika kita menguasai public speaking. Yang pertama, public speaking dapat menjual kemampuan yang ada di dalam diri. Kemampuan yang ada di dalam diri teman-teman akan terjual lebih mahal, terjual lebih mudah kalau menguasai public speaking. Mungkin malam ini ada seorang mahasiswa jurusan kimia atau bahkan jurusan matematika hadir. Ilmu kimia yang ruwet, jelimet, susah dipahami, bisa menjadi ilmu yang mudah dipahami oleh pendengarnya, menjadi ilmu yang disukai oleh pendengarnya, kalau yang menyampaikan menguasai skill komunikasi atau public speaking. Dengan begitu artinya, kemampuan yang ada di dalam diri kita terjual, ilmu kita terjual, tersampaikan dengan baik. Atau yang hadir malam ini ada seorang dokter. Biasanya dokter itu dihadapi dengan pasien yang ngeyel, nggak mau minum obat, pasien yang nggak mau disuntik. Nah, kalau dokternya ini mau belajar public speaking, belajar komunikasi, maka orang-orang yang tadinya tidak mau disuntik, tidak mau minum obat, akan bisa dipengaruhi menjadi mau minum obat. Ini yang pertama. Kemudian, keuntungan kedua belajar public speaking dapat meningkatkan pendapatan. Pendapatan Anda bisa meningkat kalau menguasai skill public speaking. Tugas seorang mahasiswa utamanya memang belajar. Tapi kalau mahasiswa menguasai public speaking, nanti bisa presentasi di kelas lebih bagus. Nah, kadang ketika ada ngeprint makalah, dia nggak disuruh bayar sama teman-temannya karena punya skill komunikasi yang baik, karena teman-temannya terbantu dengan adanya dia di kelompoknya. Sehingga pendapatannya bertambah. Mahasiswa, guru, atau apapun pekerjaannya yang menguasai public speaking, bisa diundang jadi pemateri, jadi moderator, MC, dapat bayaran, pendapatannya bertambah. Salah satunya saya Erwin Suryadi, seorang guru. Nah, saya seorang guru, tapi sering diundang menjadi mengisi acara baik di kampus, sekolah, ataupun organisasi yang lain. Nah, teman-teman, dari situ penghasilan saya bertambah. Bahkan, pendapatan saya dari sekolah itu lebih sedikit. Dan lebih banyak pendapatan saya dari luar. Banyak teman-teman saya yang pendapatannya meningkat 3 kali lipat ketika menguasai skill public speaking. Kerjanya 1 bulan,
tapi gajinya itu seperti 3 bulan, karena benar-benar peningkatannya luar biasa. Kerjanya 1 tahun, pendapatannya bisa seperti 3 tahun. Nah, gimana teman-teman? Mau? Pengen seperti itu? Pendapatannya bertambah? Ya, pengen ya. Nah, oke, ini ada yang menuliskan pengen, mau, tapi chatnya izin barusan saya tutup ya. Nggak apa-apa, tuliskan aja. Nah, teman-teman yang hebat, mengapa sih Bang Erwin mengajak kami belajar public speaking dari sekarang? Kenapa nggak nanti-nanti aja? Jadi gini teman-teman, di saat usia kita masih muda, usia kita masih di bawah 40 tahun, maka fisik kita sedang kuat, otak kita sedang cerdas. Jika digunakan untuk belajar, maka kita akan bisa belajar dengan baik. Ilmu yang diterima bisa lebih banyak. Fisik kita lagi kuat-kuatnya. Belajar walaupun jauh, kita siap untuk menempuhnya. Tapi, kalau kita sudah tua, diajak untuk belajar public speaking, di saat otak kecerdasannya menurun, fisik sudah mulai melemah, di situ kita dipaksa untuk belajar public speaking, kita dipaksa untuk belajar menjalin hubungan dengan orang lain, itu menyakitkan teman-teman. Jadi secara nggak langsung, kesimpulannya begini, jika teman-teman belajar dari sekarang, susah-susahnya sekarang, maka di masa yang akan datang akan bahagia dengan anak, istri, atau keluarga. Atau kalau teman-teman belajar nanti-nanti aja, di usia sudah tua, teman-teman dipaksa, di saat otaknya sudah tidak secerdas sekarang, di saat fisiknya sudah tidak sekuat sekarang, dipaksa untuk belajar. Nah, pertanyaan saya, Anda pengen yang mana? Belajar dari sekarang untuk sukses di masa yang akan datang, atau belajarnya nanti-nanti saja? Sekarang mau berleha-leha dulu. Mau yang mana teman-teman? Belajar dari sekarang atau nanti-nanti saja? Belajar dari sekarang, Kak. Belajar dari sekarang. Belajar dari sekarang. Iya benar. Karena memang jika Anda menuliskan belajar nanti-nanti aja, yakin dan percaya, sampai akhir 2024 Anda nggak akan ngelakuin apa-apa. Nah, biasanya seperti itu. Nah, teman-teman, sekarang sudah bulan 9. 2024 sudah hampir selesai. Bagaimana 8 bulan yang sudah kita lalui? Banyak kesuksesankah? Atau justru malah banyak PR yang perlu kita perbaiki di dalam diri kita sendiri? Nah, jadi teman-teman yuk, berubah, belajar dari sekarang ya. Oke, baik. Nih, jika kita menguasai skill public speaking, maka kesuksesan itu akan mengikuti teman-teman. Nilai tinggi akan mengikuti. Maka kita akan bisa menjual kemampuan yang ada di dalam diri dengan baik, pendapatan atau cuan kita akan bertambah. Pertanyaan saya, siapakah orang yang ingin Anda bahagiakan jika Anda sukses? Siapakah orang yang ingin Anda buat tersenyum, membuat bahagia jika Anda sukses? Ayo, sharingkan di sini, mudah-mudahan bisa menjadi kenyataan. Mama dan saudara, ibu, keluarga, orang tua kak, orang tua dan keluarga, diri saya sendiri kak. Baik, silakan tuliskan. Terima kasih yang sudah menuliskan. Saya doakan mudah-mudahan dimudahkan untuk membahagiakan orang-orang sekitarnya. Nah, teman-teman, membuat orang tua, keluarga, dan sebagainya bahagia, itu sesungguhnya tidak nunggu nanti, bisa kita lakukan dari sekarang. Bagi Anda yang seorang mahasiswa, jika Anda menguasai skill public speaking, maka presentasi Anda di dalam kelas menyenangkan, teman-teman yang mudah paham, mendapatkan ilmu banyak, maka orang lain atau teman-teman Anda yang di kelas itu bisa bahagia. Jika Anda menguasai public speaking, maka nanti kemampuan di dalam diri, Anda pandai membangun hubungan dengan orang tua, Anda pandai untuk membuat orang tua tersenyum, maka seperti itu nanti akan banyak kebahagiaan yang orang tua dapatkan, ya. Jadi yuk teman-teman, silahkan belajar public speaking dari sekarang. Nah, mungkin ada yang berkata begini, Bang Erwin, ya, saya mau belajar public speaking, saya mau sukses, tapi maaf,
saya nggak punya modal. Nah, banyak yang beranggapan modal itu secara sempit, hanya uang gitu aja ya. Ini teman-teman, selagi Anda masih punya hal ini, berarti Anda punya modal. Ada 7 hal modal yang Anda miliki. Apa aja itu? Pertama, punya waktu 24 jam per hari. Karena dengan punya waktu kita bisa berusaha, bisa berdoa dan berupaya untuk mengubah skill public speaking dan kehidupan kita lebih baik. Kedua, bisa mengeluarkan suara. Kalau kita bisa mengeluarkan suara, ide gagasan yang ada di kepala bisa kita keluarkan dengan baik. Bisa tersenyum, karena orang lain lebih tertarik dengan orang-orang yang suka tersenyum daripada orang yang cemberut. Benar ya? Berikutnya, bisa memegang mikrofon. Nah, karena orang-orang hebat, baik sekarang ataupun nanti, pasti akan dimintai untuk berbicara di depan umum, memegang mikrofon. Punya gadget, punya gadget atau kuota, ya. Selanjutnya, bisa bernapas dengan leluasa. Selagi kita masih bisa bernapas, maka kehidupan kita tidak ada yang tidak mungkin. Yuk teman-teman, kita yang masih bisa bernapas, berusaha. Kecuali sudah berada di bawah tanah nantinya ya. Terakhir, punya mimpi dan cita-cita yang besar. Karena mimpi dan cita-cita akan menjadi penguat kita agar kita bisa sukses di masa yang akan datang. Teman-teman punya ya, 7 hal yang saya sampaikan ini. Nah, kalau teman-teman punya 7 hal yang disampaikan ini, maka kemungkinan untuk sukses itu sangat besar. Nah, baik teman-teman, saya izin menyampaikan sedikit, saya sampaikan sebentar. Kami ingin mengajari teman-teman public speaking yang lebih powerful. Karena menguasai public speaking, tidak mungkin hanya diajari dengan 1 malam saja. Kami akan mengajari teman-teman bagaimana teman-teman nantinya yang tadinya takut bisa berani berbicara di depan umum. Kami akan mengajari teman-teman rahasia bagaimana membuka presentasi yang menarik sehingga orang lain suka dengan cara presentasi kita. Bagaimana bahasanya mudah dipahami, kemudian audiens nggak ngantuk ketika teman-teman presentasi. Nah, kami akan mengajari teman-teman hal itu lebih dalam lagi nanti selama 3 hari di tanggal 27, 28, dan 29 September 2024. Kita adakan malam secara siaran Zoom meeting juga. Kira-kira kalau kami adakan kegiatan ini yang akan membongkar rahasia-rahasia yang besar, teman-teman siapa aja yang mau ikut? Kalau banyak yang berminat, nanti akan saya sampaikan untuk informasinya. Mau Kak, mau, Raya mau, oke saya mau, saya mau, saya mau Kak, mau, baik. Terima kasih yang sudah merespon ya. Silakan tuliskan biar kami tahu berapa orang yang benar-benar minat untuk mengubah bicaranya lebih baik lagi. Karena memang public speaking nggak bisa diubah hanya dengan 1 malam saja. Mau Kak, mau. Baik, terima kasih yang sudah merespon. Nah, tetap tuliskan mau agar kami tahu berapa orang yang mau belajar. Mau banget, oke, saya mau banget Kak, mau. Baik, kita lanjut. Nah, sekarang saya akan mulai masuk ke teknik-teknik public speaking, bagaimana Anda bisa jago public speaking. Kita akan mulai masuk ke hal yang teknis. Jadi teman-teman yuk, lebih fokus, lebih dengarkan apa yang saya sampaikan ini. Ini teman-teman, ada 3 elemen penting dalam public speaking. Jika 3 elemen ini Anda lakukan, maka cara bicara Anda akan berubah. Anda bisa jadi pembicara yang berpengaruh. Keinginan Anda bisa diwujudkan dengan mudah. Apa aja 3 elemen itu Bang Erwin? Dengarkan baik-baik. Pertama, ternyata menurut Profesor Albert Mehrabian, ada 3 yang menentukan public speaking. Yang pertama itu dari kata-kata yang diucapkan, pengaruhnya sampai ini 7%. Kemudian suara, pengaruhnya lebih besar, 38%. Dan yang terakhir, bahasa tubuh, 55%. Kita bahas ya. Yang pertama, kata-kata. Teman-teman ketika berbicara di depan umum, pastikan kata-katanya mudah dipahami. Mohon maaf sebelumnya.
Jika yang hadir malam ini ada seorang dosen, mungkin S2, tamatan S3, atau bahkan profesor, yang ilmunya banyak, tetapi kata-katanya tidak mudah dipahami, itu sama aja, seperti percuma. Ilmu yang disampaikan itu mental, tidak akan dipahami oleh pendengarnya dengan baik. Maka ketika Anda berbicara di depan umum, pastikan kata-katanya mudah dipahami. Pilihlah kata-kata sesuai dengan audiensnya. Berbicara dengan anak SD, gunakan kata-kata yang benar-benar sederhana. Jangan ada istilah-istilah yang membuat mereka bingung. Berbicara dengan anak kuliahan, nah itu boleh ada istilah, tapi tetap mereka pahami. Ini yang pertama. Yang berikutnya, tentang suara. Nah, untuk suara pengaruhnya lebih besar, 38%. Kita tidak akan bisa berbicara di depan umum kalau nggak punya suara. Bener ya? Nah, setelah saya tahu ilmu suara ini, public speaking saya berubah jauh. Orang-orang pun public speaking-nya lebih menarik setelah saya kasih tahu rahasia ini. Apa aja itu? Pertama, vokal atau suara terdengar dengan jelas. Karena segala sesuatu yang tidak jelas tidak akan sampai pada tujuannya. Kalaupun sampai pada tujuannya akan lama, ya. Jadi pastikan suara teman-teman ketika berbicara terdengar dengan jelas. Bang Erwin, ya, saya kalau bicara mulutnya itu suka belibet, lidahnya kecelitut. Ada yang pernah seperti itu teman-teman? Mau bilang sayang jadi cayang. Mau bilang misalnya presentasi jadi pokoknya lidahnya belibet. Suaranya tidak jelas. Bener Kak, ada pernah sering. Pernah. Nah, saya akan beritahu rahasianya bagaimana suaranya terdengar dengan jelas. Oke, baik. Nih. Penyebab suara kita tidak jelas sebenarnya itu adalah mulut kita masih kaku. Mulutnya belum lentur. Ada 3 bagian mulut yang perlu dilenturkan. Ada bibir, kemudian mulut dibuka lebar, dan lidah. Kita latih satu persatu, ya. Nah, dengarkan saya. Untuk bibir, silakan teman-teman getarkan begini. Tarik nafas, lalu getarkan. Coba yuk, teman-teman. Silakan getarkan bibirnya seperti saya. Yuk, yang ngikutin saya doakan jadi orang sukses. Public speaking-nya berubah. Yuk, tarik nafas. Yang pertama bibir digetarkan, ya. Kemudian yang kedua, ini ada yang nulis nge-lag Kak. Yang lain gimana? Terdengar jelas ya suara saya? Setelah bibir digetarkan, yang kedua mulut dibuka lebar. Oke, jelas Kak, jelas kok. Oke, berarti beberapa orang aja ya yang nge-lag. Mulut dibuka lebar tuh begini teman-teman. Seperti kita mengaum. Wah, wah, wah. Bang Erwin, iya, ini karena nggak dikerjai kok disuruh uah-uah. Enggak, teman-teman. Jadi pernah ada seorang dokter dari Sulawesi. Dokter dari Sulawesi ini kalau presentasi, nggak menarik. Jadi dia datengin guru public speaking-nya berkata, wahai guru, kenapa ya saya presentasi, audiensnya itu tidak tertarik dengan cara saya berbicara. Lalu kata gurunya latihan begini, uah, uah. Dokter merasa dikerjai dong oleh gurunya, tapi tetap dilakukan cara seperti itu. Dan ternyata hasilnya, setelah dipraktekkan, cara bicara dokter itu menjadi berubah. Suaranya jelas. Audiensnya pun menjadi tertarik dengan apa yang disampaikan. Jadi yuk teman-teman ikutin saya agar public speaking-nya lebih menarik. Wah, silakan buka mulutnya semua. Wah, gitu ya. Atau boleh latihan lainnya tuh A, I, U, E, O, A, I, U, E, O. Itu boleh. Yang pertama bibir digetarkan. Kemudian kedua, silahkan Anda buka lebar mulutnya. Dan yang ketiga, lidahnya digetarkan. Bilang huruf R seperti ini. Nih. Tuh,
lidahnya bilang huruf R. Bang Erwin, iya. Saya mohon maaf Bang Erwin, nggak bisa ngomong huruf R, saya pedal kadang-kadang begitu. Nggak apa-apa. Ada MC, namanya Riko Ceper, nggak bisa ngomong huruf R, ya. Tapi beliau diundang sampai ke TV nasional, bawakan acara. Nah, kalau nggak bisa ngomong R, hurufnya diganti yang huruf lidah juga. Misalnya huruf la, li, lu, le, lo. Atau huruf na, ni, nu, ne, no. Huruf-huruf yang berhubungan dengan huruf lidah. Gitu ya. Dengan begitu, maka nanti suara teman-teman akan terdengar dengan jelas. Orang lain akan lebih tertarik dengan apa yang disampaikan. Sampai di sini, untuk bagian pertama, apakah paham? Kalau paham, boleh tulis di kolom chat, paham. Paham Kak, paham. Baik, terima kasih yang sudah merespon. Yang pertama suara jelas, kedua jeda. Jeda artinya berbicara tuh ada titik-titik berhentinya. Kalau Anda berbicara, nggak ada tempat-tempat berhentinya, orang lain akan sulit memahami pesan yang Anda sampaikan. Kemudian, yang menyebabkan lidah kita kecelitut, belibet, sesungguhnya karena bicaranya terlalu cepat. Dan ternyata, sebagian besar orang Indonesia, kalau ngomong itu terlalu cepat, teman-teman. Nah, jadi diperbaiki ya. Yuk, silakan ketika Anda berbicara di depan umum, bicaralah dengan ada jedanya. Ada titik-titik berhentinya. Dengarkan saya bicara. Ada ya, tempat-tempat berhenti saya bicara. Ini agar Anda mudah paham. Nih, yang terakhir ini yang paling powerful. Apa itu? Senyum. Jadi jelas, jeda, senyum. Jika Anda berbicara dengan tersenyum, suaranya akan terdengar lebih nyaman. Suara Anda akan terdengar lebih ramah. Jadi kalau Anda bicaranya nggak pakai senyum, suaranya akan terdengar biasa aja. Pertanyaan saya, ketika Anda berbicara di depan umum, pengen suaranya terdengar ramah dan nyaman, atau terdengar biasa aja? Mau yang mana teman-teman? Ketika Anda berbicara di depan umum, mau suaranya terdengar ramah dan nyaman, atau biasa aja? Ramah Kak, ramah dan nyaman. Ramah, ramah, terdengar ramah Kak, terdengar ramah. Oke, terdengar ramah. Iya teman-teman, jadi kalau mau suaranya terdengar ramah, silakan bicaranya sambil tersenyum. Nih, coba sekarang saya bicaranya, senyumnya saya hilangkan. Lihat wajah saya. Senyum saya hilangkan. Cara bicaranya biasa aja seperti tadi. Hanya senyumnya saya hilangkan. Apakah suara saya terdengar berbeda atau terdengar sama aja, teman-teman? Coba, saya mau tahu, tuliskan di kolom chat. Suara saya terdengar berbeda atau sama aja dari yang awal tadi? Beda, Kak, beda. Takut, Kak. Kok takut? Takut dengan suara saya nggak senyum ya? Oke, beda Kak, beda. Ada yang bilang sama. Sama aja, beda. Oke, 99% bilang berbeda. Nah itu teman-teman, bicara sambil walaupun ada yang mungkin dengar sama, tapi kan lebih banyak dengar berbeda. Bicara sambil tersenyum, suara kita akan terdengar lebih ramah, terdengar lebih nyaman. Jadi silakan ketika bicara, bicaralah sambil tersenyum. Kita sekarang langsung praktik. Nah, lihat. Di sini ada teks. Saya akan mengundang Anda untuk baca teks ini dengan senyum, jeda, dan juga jelas. Saya contohkan terlebih dahulu. Setelah ini Anda yang akan praktik ya, teman-teman. Oke, baik. Nah, saya akan praktekkan dulu. Dengarkan cara saya membaca. Setelah ini Anda praktik. Setiap orang berhak merasakan kebahagiaan. Untuk mendapatkan kebahagiaannya, setiap orang bebas memilih caranya masing-masing. Bahkan dari hal-hal yang sederhana, seperti membantu orang yang sedang membutuhkan sesuai kemampuan diri. Perbuatan baik itu bisa membuat diri sendiri dan orang lain merasa bahagia. Kurang lebih seperti itu, baca dengan jelas, jeda, dan senyum ya. Yuk teman-teman, silakan yang mau praktik baca, nyalakan kamera.
dan boleh nyalakan suara. Sebelumnya silakan tulis di kolom chat saya yang mau baca. Oke, ini mohon amanah ya. Kak Vira Bremen. Baik, kita undang Kak Vira ya untuk baca yang ada di sini. Vira, mana nih Kak Vira? Oke, Kak Vira sudah nyala kameranya. Sekarang mikrofonnya boleh dinyalakan. Oke, baik. Terima kasih atas waktu dan kesempatan. Jadi saya langsung saja. Setiap orang berhak merasakan kebahagiaan. Untuk mendapatkan kebahagiaannya, setiap orang bebas memilih caranya masing-masing. Bahkan dari hal-hal yang sederhana, seperti membantu orang yang sedang membutuhkan sesuai kemampuan diri, perbuatan baik itu bisa membuat diri sendiri dan orang lain merasa bahagia. Terima kasih. Terima kasih Kak Vira. Mikrofonnya jangan dimatikan dulu, karena ada ilmu baru yang mau saya berikan ke Kak Vira. Cara baca Kak Vira sudah jelas, juga sudah ada jedanya. Untuk senyuman, sudah bagus, tapi perlu ditambah lagi ya, agar terdengar lebih lama dan terdengar lebih nyaman. Kemudian, karena Kak Vira bacanya lebih bagus, coba kasih penekanan pada kata-kata yang penting. Misalnya begini, setiap orang berhak merasakan kebahagiaan. Untuk mendapatkan kebahagiaannya, setiap orang bebas memilih arahnya masing-masing. Nah, ada penekanan-penekanan yang saya berikan agar terdengar lebih menarik, terdengar lebih nyaman. Coba teman-teman yang di sini pilih ya, lebih nyaman yang mana? Yang pertama saya bacanya begini. Setiap orang berhak merasakan kebahagiaan. Yang kedua, setiap orang berhak merasakan kebahagiaan. Yang ketiga, setiap orang berhak merasakan kebahagiaan. Menurut Anda yang paling nyaman, yang paling enak didengar yang mana? Pertama, kedua, atau ketiga? Ketiga Kak, ketiga, yang ketiga, yang ketiga, ketiga juga, ketiga. Ya, karena saya beri penekanan pada kata yang penting. Kata yang penting itu adalah kebahagiaan. Maka cara bacanya, setiap orang berhak merasakan kebahagiaan. Untuk mendapatkan kebahagiaannya, setiap orang bebas memilih arahnya masing-masing. Yuk, Pak Kira bacanya dengan jelas, jeda, senyumannya ditambah, dan kasih penekanan-penekanan pada kata yang penting. Bisa Kak Fira? Bisa. Silakan. Setiap orang berhak merasakan kebahagiaan. Untuk mendapatkan kebahagiaannya, setiap orang bebas memilih caranya masing-masing. Bahkan dari hal-hal yang sederhana, seperti membantu orang yang sedang membutuhkan sesuai kemampuan diri, perbuatan baik itu bisa membuat diri sendiri dan orang lain merasa bahagia. Baik, saya rasa yang kedua ini lebih baik karena sudah ada penekanan-penekanan yang diberikan. Terima kasih Kak Fira yang sudah berani praktik. Nah, mudah-mudahan makin sukses karirnya, makin sukses. Kalau kuliah, mudah-mudahan makin sukses kuliahnya. Teman-teman boleh beri aplaus yang meriah untuk Kak Fira. Oke, kita coba satu orang lagi ya. Siapa yang mau ikutan praktik? Saya coba, siapa ya? Oke, ini ada Bang Rahmat Ismail. Boleh silakan nyalakan kameranya, karena saya hanya akan menunjuk orang-orang yang menyalakan kamera ya. Ntar saya Rahmat Ismail. Baik, Bang Rahmat Ismail boleh nyalakan mikrofonnya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Oke. Jika saya membacakan ya. Oke. Setiap orang berhak merasakan kebahagiaan. Untuk mendapatkan kebahagiaannya, setiap orang bebas memilih caranya masing-masing. Bahkan dari hal-hal yang sederhana, seperti membantu orang yang sedang membutuhkan sesuai kemampuan diri, perbuatan baik itu bisa membuat diri sendiri dan orang lain merasa bahagia. Baik,
Suaranya sudah jelas. Keren, Bang Rahmat. Nah, coba saya kasih masukan ya, agar nanti berdampak. Bacanya dibuat lebih lambat lagi. Karena barusan itu sedikit kecepatan. Barusan Bang Rahmat tuh baca begini. Setiap orang berhak merasakan kebahagiaan. Untuk mendapatkan kebahagiaannya, nah agak cepat. Coba dibuat lambat. Setiap orang berhak merasakan kebahagiaan. Selain lambat, kasih penekanan pada kata-kata yang penting. Yuk, diulang sekali lagi dengan cara baca yang ada jedanya lebih lambat. Silakan, Bang Rahmat. Setiap orang berhak merasakan kebahagiaan. Untuk mendapatkan kebahagiaannya, setiap orang bebas memilih caranya masing-masing. Bahkan dari hal-hal yang sederhana, seperti membantu orang yang sedang membutuhkan sesuai kemampuan diri, perbuatan baik itu bisa membuat diri sendiri dan orang lain merasa bahagia. Maaf agak sedikit cepat. Lebih keren, lebih bagus yang kedua. Artinya Bang Rahmat mendengarkan dan berprogres. Terima kasih. Ya, terima kasih Bang Rahmat, sukses terus. Mudah-mudahan makin hebat, Terima kasih Kak. speakingnya. Oke, boleh beri aplaus yang meriah teman-teman untuk Bang Rahmat. Amin. Ya. Terima kasih sudah boleh di mikrofonnya. Terima kasih Kak. Ya, terima kasih kembali. Oke, nah mohon maaf teman-teman, saya lihat di sini ada ratusan peserta yang menuliskan mau praktik. Kalau kita praktik semuanya nanti materinya tidak selesai. Jadi mohon maaf, nanti yang mau praktik boleh ikut kelas 3 hari. Karena di sana akan lebih banyak praktik, lebih powerful ilmunya. Ya, nah kita lanjut. Teman-teman, saya yakin dan percaya orang-orang yang hadir malam ini sebagian besar ingin mendapatkan ilmu pengetahuan, ingin mendapatkan wawasan yang baru agar public speaking-nya berubah lebih baik. Tapi ada sebagian orang yang ikut webinar malam ini untuk mendapatkan e-sertifikat. Saya izin sampaikan sertifikat yang dia itu sertifikat biasa yang terkadang tidak bisa digunakan. Ada e-sertifikat yang lebih bernilai dan lebih mampu, lebih manjur ketika digunakan untuk mendaftar sesuatu. Jadi begini, saya Erwin Suryadi. Dulu ketika SMA, saya berasal dari SMA yang lumayan pelosok. Di sekolah sekali saya, kalau ada abang kelas yang lolos ke universitas negeri, bisa 5 orang aja, itu sekolah itu senangnya minta ampun. Saking kan sekolah kami itu sulit untuk masuk ke universitas negeri. Orang-orang yang masuk ke sekolah kami itu tidak ada testingnya sih, tapi itu hanya formalitas. Di zaman saya 100% yang daftar, 100% itu semua diterima. Nah, itu saking kan sekolahnya butuh murid. Jadi, dengan kondisi seperti itu, kami kesulitan untuk masuk ke universitas negeri. Nah, alhamdulillahnya, saya Erwin Suryadi, waktu itu berhasil masuk ke, diterima di 2 universitas negeri sekaligus. Ya, tentu dong, saya memilih universitas yang ngasih saya beasiswa. Jadi saya beasiswa di kampus selama 4 tahun, bahkan dikasih uang jajan. Kenapa bisa Bang Erwin? Ya, karena saya mengumpulkan sertifikat dengan tepat. Selain itu, ketika kuliah pun saya berhasil, kemarin itu ikut pertukaran mahasiswa ke Universitas Gadjah Mada, saya eksplor Jogja selama 1 semester, gratis tempat tinggal, ongkos pesawat dibiayai, kemudian juga belajar di sana SPP dibiayai, itu semua saya dapatkan karena memang mengumpulkan sertifikat-sertifikat yang tepat, sertifikat lomba, sertifikat yang lebih bernilai. Nah, ketika kerja pun saya mendapatkan bonus-bonus kerja, hanya 3 orang yang dikasih bonus, salah satunya saya. Kenapa bisa? Karena saya mengumpulkan sertifikat dengan tepat. Nih, saya sampaikan ke teman-teman bagaimana sertifikat yang tepat. Yang pertama, e-sertifikat ada namanya e-sertifikat biasa. Terkadang ini bisa digunakan, terkadang tidak bisa digunakan. Contohnya seperti ada di layar nih. E-sertifikat diberikan kepada Jait Masdeka sebagai peserta webinar nasional Basic Public Speaking. Sertifikat seperti ini kadang bisa digunakan, kadang tidak. Berikutnya,
Ini e-sertifikat yang lebih bernilai, e-sertifikat yang ada jam pelatihannya. Contohnya, seperti yang ada di layar. Sertifikat diberikan kepada Zaid Masdeka sebagai peserta webinar nasional Basic Public Speaking, dan seterusnya. Di lembar sebaliknya, ada jam pelatihannya. Nah, ini lebih bernilai, lebih terakui. Jadi saran saya teman-teman, yang mau mengumpulkan sertifikat yang ada jam pelatihannya, atau sertifikat lomba, atau sertifikat dinyatakan sebagai peserta terbaik, karena itu lebih terakui. Ya, dengan begitu nanti teman-teman prestasinya akan lebih banyak. Saya tidak mengatakan dengan teman-teman mengumpulkan sertifikat seperti ini banyak-banyak, langsung lolos beasiswa, langsung diterima universitas negeri, langsung naik jabatan. Tidak ya. Saya hanya menyampaikan sertifikat seperti ini lebih berharga, lebih bernilai, dan nanti lebih bisa digunakan. Oke, mau Kak, mau Kak. Nanti ya. Nah, oke, kita sebentar lagi selesai ya. Teman-teman, kita lanjut. Kalau saya tanya, Anda ingin menjadi pembicara seperti apa? Karena pembicara ini ada macam-macamnya. Coba, boleh tulis di kolom chat. Ada pembicara yang dia menyenangkan. Ada pembicara yang mampu menginspirasi. Ada pembicara yang mampu menggerakkan audiens. Bahkan ada pembicara yang menenangkan, pandai menenangkan hati audiens. Anda pengen menjadi pembicara yang seperti apa? Yang menuliskan saya doakan terwujud ya. Jadi pembicara yang menyenangkan. Oke, Kak Pira. Yang menyenangkan, Kak Aisyah. Mampu menginspirasi dan menyenangkan. Kata Kak Fridolin ya. Kemudian yang tegas dan menginspirasi. Seperti Najwa Shihab. Amin. Mudah-mudahan terwujud ya, Kak Nur Zain. Seperti influencer. Pembicara yang mampu memberikan inspirasi. Nah, teman-teman, yang Anda tuliskan ini bisa diwujudkan, tetapi butuh proses untuk mewujudkannya. Ada tangga-tangga yang perlu dilalui. Ibaratkan di antara kita ada yang ingin menjadi rektor. Mau jadi rektor nggak mungkin ujuk-ujuk jadi rektor. Nggak mungkin tiba-tiba jadi rektor. Ada tangga-tangga yang perlu dilalui agar nanti teman-teman bisa menjadi rektor. Begitupun Anda ingin menjadi pembicara seperti yang dituliskan, itu ada tangga-tangga yang perlu dilalui. Nah, kami akan mengadakan webinar lanjutan selama 3 hari. Di webinar ini nanti kita akan ada tes kepribadian. Ya, melalui tes kepribadian ini, Anda akan tahu sebenarnya bawaan diri Anda itu pembicara yang menyenangkan, menenangkan, menggerakkan, atau yang lainnya. Kalau sudah tahu, nanti Anda akan mudah untuk berbicara di depan umum. Nah, kita lanjut. Izin saya sampaikan sedikit testimoni dari beberapa peserta yang sudah ikut pelatihan 3 hari. Dengarkan, lihat baik-baik, karena ini akan bermanfaat untuk Anda. Yang pertama dari Bu Suwanti, katanya begini, makasih Mas Erwin, ya sama-sama. Ilmunya sangat luar biasa, langsung saya praktekkan dengan Deperin di saya praktekkan sebagai narasumber dengan Deperin di Pekanbaru. Alhamdulillah, audiens nggak ngantuk dan nggak bosan. Jadi Bu Suwanti kami beri pola bagaimana berbicara yang audiensnya nggak ngantuk dan nggak bosan secara offline. Dipraktekkan, berhasil. Dan ilmu-ilmu ini akan kami berikan juga kepada teman-teman di pelatihan 3 hari. Sehingga nanti cara bicara Anda pun akan berubah. Berikutnya yang kedua, dari Kak Rifa, anak SMA. Lumayan panjang, jadi saya bacanya cepat saja. Setelah saya mengikuti pelatihan public speaking dengan materi-materi yang telah diberikan, saya telah merasakan sejumlah manfaat yang sangat berarti. Pertama-tama, saya mampu membuka presentasi dengan cara yang menarik dan memikat. Menciptakan daya tarik sejak awal untuk menarik perhatian audiens. Dengan teknik ini, saya bisa membuka presentasi dengan penuh keyakinan dan memberikan kesan positif kepada para pendengar. Selanjutnya, kemampuan saya menyusun materi public speaking yang mengandung esensi dan mudah diingat akan memberikan saya keunggulan dalam menyampaikan pesan dengan jelas dan efektif. Karena panjang, saya baca setengah aja. Intinya, Kak Rifa ini setelah ikut pelatihan dengan kami, menjadi tahu bagaimana pembukaan yang powerful. Membuka presentasi dengan cara yang meyakinkan, sehingga orang lain berkata dari awal,
Kak Rifa layak untuk didengarkan. Presentasinya pun mudah diingat, karena kita ada polanya. Jadi teman-teman, yuk rasakan manfaatnya seperti Kak Rifa. Terakhir ini keren banget, paling keren ini dari Kak Sophie, katanya begini. Bisa mengikuti webinar public speaking, asuhan Bang Erwin Suryadi adalah sebuah anugerah yang luar biasa bagi saya. Serta seperti menemukan air di tengah padang Sahara. Ilmu dan guru yang sangat saya butuhkan. Materi yang Bang Erwin sampaikan sangat membakar semangat saya untuk belajar kembali tentang public speaking. Saya sebelumnya telah menyerah dengan cara penyampaian Bang Erwin yang khas. Oh, panjang nih. Jadi saya langsung lompat ke intinya saja. Katanya begini. Yang dulunya saya mengajar sering pusing untuk membangun semangat peserta didik. Kini insya Allah dengan mudah memotivasi. Terima kasih Bang Erwin. Teruslah memberi karena tentu banyak orang yang seperti saya yang sangat membutuhkan siraman ilmu. Semoga kita bisa sukses sama-sama. Nah intinya teman-teman, Kak Sophie ini hampir putus asa untuk bisa public speaking. Nah, mengajari murid-muridnya itu seperti hampir menyerah. Dan ternyata ikut pelatihan dengan kami menemukan menemukan semangat yang baru. Giliran teman-teman mengubah cara bicaranya lebih baik. Nah, nih. Basic public speaking yang akan mengajarkan teman-teman menguasai teknik-teknik berkomunikasi dengan percaya diri, menyenangkan, dan mudah dipahami. Kegiatannya akan kita adakan secara online Zoom ya, karena tadi ada yang bertanya di chat. Mulai pukul 20.15 sampai 22.00 waktu Indonesia Barat. Di tanggal 27, 28, dan 29 September 2024. Bang Erwin, ya, kegiatannya ini berbayar atau gratis? Kegiatan ini kami mau yang masuk adalah orang-orang yang bersungguh-sungguh belajarnya. Orang-orang yang memang punya niatan untuk mengubah public speaking dan kehidupannya. Maka kegiatannya memang berbayar, tetapi sangat terjangkau untuk semua kalangan. Berapa Bang Erwin? Investasinya hanya Rp105.000. Kami akan mengajari teman-teman teknik-teknik public speaking dari pembukaan, isi, sampai teknik-teknik lainnya sehingga public speaking Anda berubah. Nah, kabar baiknya, sekarang kami sedang ada promo. Jadi teman-teman tidak usah menunaikan 105.000, tetapi cukup menunaikan 55.000 saja, ya. Nah, untuk ikut 55.000 saja. Dan ternyata yang ikut malam ini itu banyak dari kalangan, ada SMA, mahasiswa, dan juga orang kerja. Maka kami berikan promo lagi, teman-teman. Anda tidak usah menunaikan 105.000, tidak usah menunaikan 55.000, tetapi hanya 21.000 saja. Ini hanya sekali bayar ya. Artinya perharinya Anda cukup bayar 7.000, per hari hanya 7.000, nanti kami beri ilmu-ilmu yang luar biasa. Dan setiap bulannya, insya Allah sebulan sekali, Anda akan kami beri bimbingan gratis public speaking. Hanya sekali bayar 21.000, belajar nanti bisa luar biasa. Nah, ini dia. Ada kabar baik lagi nih, karena Kak Nurmi minta saya, banyak yang ikut dari SMA mahasiswa, Bang Erwin kalau bisa kasih diskon lagi. Jadi teman-teman, khusus yang menunaikan malam ini, kami beri diskon lagi hanya 17.000 saja, bukan 21.000 untuk yang menunaikan malam ini. Dan ini hanya sekali bayar ya. Nah, teman 5.000 sekian sudah mendapatkan fasilitas hanya 17.000, slide materi, Zoom record, ada nanti hadir, tetap bisa lihat rekaman. Bimbingan rutin ini sebulan sekali nanti, insya Allah ya teman-teman. Anda sudah bisa mengikuti bimbingan rutin sebulan sekali, ini hanya yang mau-mau saja. Kalau mau ikut 3 hari aja, setelah itu nggak mau ikut bimbingan rutin juga nggak apa-apa. Grup alumni akan kami berikan. Berikutnya, Anda akan mendapatkan 10 channel YouTube public speaking dan
10 channel YouTube Ice Breaking. Saya Erwin Suryadi, banyak belajar public speaking secara otodidak. Saya lebih banyak belajar otodidak dari YouTube, dari Maya Rahma, Kang Nugi, dan seterusnya. Video-video public speaking yang udah mengubah cara bicara saya akan kami share, kami berikan kepada teman-teman. Satu channel ada biasanya 10 video, bisa lebih, bisa kurang. Artinya akan ada ratusan